Untuk mencari nilai maksimum akibat point load yang besarnya sesuai dengan bebannya, kita tinggal mengalihkan saja beban tersebut terhadap ordinat di influence line-nya. Jadi karena 30 kips ini berada di titik C ini, dan ordinat influence line di lokasi tersebut adalah 5, maka momen yang dihasilkan adalah 5 dikalikan dengan 30. Jadi hasilnya 150. Ya, ini 150, ini satuannya adalah kip feet ini ya. Yang kita gunakan. Dan dengan cara yang sama, kita akan memperoleh momen maksimum yang nilainya negatif dengan mengalihkan ordinat influence line. Ini mungkin ini titik C ya. Titik ini tadi influence line-nya di titik C. Sekarang influence line-nya ini di titik E. Ya. Dikalikan dengan bebannya. Ya, ini tadi ya di titik E. Ya titik E atau titik A di sini ya, atau A juga bisa, sama aja. Jadi 3, mungkin saya kasih negatifnya kali ya, 3 kali 30 berarti min 90 kips feet. Jadi artinya itu kalau kamu letakkan 30 kips ini, beban ini di posisi E atau posisi A, maka momen yang terjadi di C itu akan sebesar 90 dan momennya adalah momen negatif. Gitu maksudnya. Dan kalau 30 ini kamu letakkan pas di tengah bentang, itu dia akan momen maksimum 150. Gitu ya. Jadi ordinatnya kita kalikan saja bebannya. Demikian juga untuk yang multiple. Ya, multiple ini nanti akan kita kalikan masing-masing beban ini terhadap ordinat di mana kita posisikan. Nah, untuk yang ini bagaimana? Di mana kita, mungkin yang positif dulu ya. Ini kalau misalkan kita letakkan dia sebentar. Oke, ini sudah saya siapkan. Untuk beban yang terdiri dari beberapa beban terpusat, kita harus mencoba beberapa kondisi posisi di mana bebannya akan menghasilkan momen maksimum. Misalkan seperti begini. Coba kita tempatkan yang 40 ini tepat di atas yang 5-nya. Ya. Di sini dia 40. Kemudian jarak terhadap sebentar, ini tadi saya tambahkan informasinya dulu nih biar lengkap ya. Oke, ini dengan dimensinya ya. Nah, kalau kita tempatkan yang 40 di tengah itu di posisi ini, terus kita 10-nya berarti berada di D sini ya. 10-nya. 10 yang ini. Karena jarak dari 40 ke 10 adalah 10 kaki. Dan ini tepat ya. Dan 40 ini karena dia variabel antara 5 sampai 20, karena kita targetnya adalah mencapai nilai terbesar, kalau kita taruh dia di 5 tentunya ya, kita akan mencapai nilai yang paling besar kalau yang 40 itu kita tempatkan di sini. Jadi ini juga 40, ini ke sini jaraknya 10 dan 5. Itu posisi yang pertama. Hal yang lain yang bisa kita cobakan adalah bagaimana kalau misalkan dia yang 40 itu berada di tengah begini, maksud saya ini kalau ini dia ini 5 ya, kalau posisinya di sini dan di sini ya. Ini kan 40. Ini 5 tetap 40 dan tentunya 10 itu kalau ini bergeser dia apa ya, 10 berarti kira-kira ada di sini. Memang dia jadinya negatif, tapi kita lihat nanti ini kan berarti ordinatnya ini masuk ke ordinat yang negatif. Tapi kita lihat apakah nanti dia
karena 40 dan 40 cukup besar, apakah akan menghasilkan nilai yang lebih besar lagi ya. Satu posisi lagi yang kita cobakan mungkin seperti ini ya. Kita menempatkan 40-nya di puncak, dan ini 40 yang kedua. Ini ya, jaraknya sebenarnya ini 5 ya, dan ini 10. Tapi rasanya ini tidak akan mencapai lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita bisa mencoba beberapa kali alternatif, mana kira-kira coba ini kita geser-geser sehingga dia ini sudah kita coba ya. Kalau kita geser ke sini, nah ini rasanya juga tidak akan mencapai maksimum ya, karena nilai ordinatnya akan semakin kecil. Jadi ini rasanya sudah menjadi salah satu dari antara tiga ini sudah mencapai maksimum yang kita inginkan ya. Jadi ya ini saya rasa sudah cukup menggambarkan untuk kita mencari nilai maksimumnya. Jadi MC maksimum kalau yang ini itu berarti adalah 40 yang pertama, ini 40 ini dikalikan ordinatnya yang ada di influence line. 40 ini dikalikan ordinat yang ada di sini. Tentunya kita bisa menggunakan persamaan segitiga untuk mendapatkannya. Ini dengan ordinatnya yang di sini. Sebentar saya tuliskan di sini masing-masing ordinatnya ya. Jadi kalau ini ordinatnya adalah 5 dan ini 2,5. Karena jarak dari sini 5 berarti setengah dari sini ordinatnya 2,5. Kalau ini ordinatnya ini juga 2,5 ya. Jadi sekalian dengan yang ini, kalau dia di tengah-tengah puncak ini, ordinatnya adalah, ini itu saya lengkapi ordinat-ordinat masing-masing di lokasi tersebut. Jadi untuk kembali ke persoalan yang pertama, berarti momen maksimumnya adalah 40. Sebentar saya ganti 40 kali 5 ditambah 40 kali 2,5. Tapi yang 10 adalah negatif kali 2,5 ya. Kalau yang ini adalah 40 kali 3,75 tambah 40 kali 3,75 dikurangkan 10 kali 1,25. Dan yang ketiga ini MC maksimumnya adalah 40 kali 2,5 tambah 40 kali 5 ditambahkan 0 karena ini 0 ya. Jadi itu aja, tambah 0 sama dengan berapa? Kita lihat ini. Demikian hasilnya. Untuk posisi yang pertama ini nilainya maksimumnya 275, yang kedua 287,5, dan yang ketiga ini yang memberikan posisi momen yang paling besar. Jadi ini 300 kip per feet momen DC maksimum akibat 3 beban terpusat ini ya. Kalian bisa coba beberapa alternatif yang lain, mudah-mudahan ini memang yang terbesar. Dan untuk yang negatifnya tentunya cuma satu kondisi di mana dia akan mencapai posisi negatif ya. Tentunya kalau kita tempatkan yang 40 yang terakhir itu keluar pas sebelum keluar, atau mungkin di posisi terbalik dari sini ya nilainya. Ini adalah MC maksimum yang negatif karena wah ini juga sebenarnya belum ya, bisa saja dia begini, atau posisi yang kedua adalah rasanya mungkin ini yang paling ini kalau dia tempatkan begini ya, karena 5 bisa ini posisi negatifnya ya. Ini dia dua posisi untuk mencapai momen maksimum negatif di titik C ya. Kalau dia cuma satu roda di sini atau satu as dia 120, tapi kalau roda ini dimasukkan sedikit di sini itu nilainya minus 150. Jadi nilainya adalah posisi yang kedua ini ya. Selanjutnya adalah yang mau kita bahas bagaimana kalau dia dikasih beban distributed loads ya. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sebentar saya copy kembali influence line-nya supaya memudahkan dipahami ya. Untuk beban merata, prinsipnya sama dengan beban sebelumnya. Kita menempatkan beban ini di mana
hasilnya akan mencapai maksimum. Nah, untuk beban merata, tapi yang kita perkalikan adalah beban merata tersebut dikalikan areal yang ditutupinya. Jadi misalkan ini bebannya berada di sini gitu ya. Nah, itu berarti 0,8 kali areal yang ini, areal segini kita hitung. Demikian juga kalau kita mencapai negatif, kita tempatkan di sini sehingga nilainya adalah areal yang di influence line-nya dikalikan beban ini. Nah, untuk khusus beban yang kita pakai ini, panjangnya ini adalah variabel. Artinya itu bisa bebas sebesar-besarnya untuk mencapai momen maksimum. Jadi dengan demikian, artinya kalau kita mau mencapai momen maksimum positif, kita harus mengisi seluruh areal yang positif ini dengan beban merata tersebut. Ya, kecuali nanti kalau ada kasusnya panjangnya tidak bisa variabel, ya tentunya mengikuti panjangnya tersebut. Jadi 0,8 di sini dikalikan dengan areal yang ada di positif tersebut. Itu dia momen maksimumnya, momen C maksimum positif. Ya, jadi beban merata dikalikan dengan area di bawah area influence line di bawah beban. Jadi kira-kira 0,8 dikalikan dengan segitiga yang puncaknya 5, ini panjangnya 20. Jadi ini 0,8 dikalikan setengah kali 20 kali 5. Ya, ini hasilnya nilainya 40 kip feet. Oke. Dan untuk yang negatif kita tempatkan di areal yang negatif juga tentunya, ya. Dan di sebelah sini juga ada yang negatif, jadi harus kita tempatkan karena ini panjangnya yang 0,8 ini kan variabel, kecuali dia fix, ya. Jadi ini kira-kira kita tempatkan deretan truk di overhang jembatan sebelah kanan dan juga di overhang sebelah kiri. Kira-kira begitu memahaminya. Jadi di sini untuk yang ini MC maksimum negatif adalah 2 kali luasannya ya, 2 kali area 0,8 dikalikan arealnya setengah kali 6 kali 3 ya. Ini nilainya ini 14,4 kip feet. Ya mungkin kita kasih tanda negatif di sini ya. Oke, demikian cara mencari besaran nilai influence lines akibat beban-beban merata, beban terpusat beberapa, dan beban terpusat kalau dia single ya. Sebenarnya dari influence line ini juga kita bisa mencari misalkan ini berapa sih momen di C, akibat beban merata sepanjang bentang. Ya. Jadi maksudnya kalau misalkan ada beban, misalkan begini, misalkan beban mati akibat berat jembatan itu besarnya 0,45 kip per feet. Jadi tanpa harus melakukan analisa statis equilibrium, kita bisa menghitung berapa momen di titik C akibat beban ini dengan cara yang sama seperti tadi ini. Jadi ini dikalikan dengan luasan di bawah influence line-nya. Tentunya luasan yang positif dan luasan yang negatif ya. Jadi ini MC akibat dead load misalkan ya. Berarti ini 0,45 dikalikan dengan luasan segitiga yang begini ditambahkan dengan 2 kali luas segitiga yang sebelah kirinya maksud saya ya. Kalau ini dilakukan nilainya sebentar. Oh, ini dia nih negatif ya, lebih berkurang. Jadi nilainya ini 14,4 kip feet.
Ya, jadi itu bisa juga alternatif lain untuk mendapatkan momennya. Oke, terima kasih ya.